Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Kita mau datang dalam ibadah pada sore hari ini. Mari semua kita mempersiapkan segenap kehidupan kita. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Allah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya. Alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita mau menyembah. Alam semesta, mari kita memuji Tuhan. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita ada pada sore hari ini. Haleluya. Hosana,
Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin dari awal sampai selesai. Kekuatan-kekuatan yang datang dari dunia ini yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan boleh alami hadir-Mu Roh Kudus di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami yang ada. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kelilingi tempat ini Tuhan. Malaikat Tuhan berdiri di dalam setiap sudut ruangan ini. Haleluya. Engkau akan menjamah, Engkau akan menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini, mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua berdiri saudara. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepadanya. Anugerah Tuhan berikan kepada kita. Kita ada di rumah Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sama-sama. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Haleluya. Bersuka sebab Dia gerakanku. Yes. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan sekali lagi, kita masuk dalam hadirat Tuhan, memberikan pujian dengan hati bersuka. Amin. Gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan haleluya. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan, aku bersuka. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita dengan hati bersyukur. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Mari kita puji, mari kita sembah, mari kita muliakan Tuhan. Amin. Oh haleluya. Marilah kita, amin, bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan.
tidak hilang ya. Sukacita itu terus ada dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menunggu, menolong, dan terus memberkati kehidupan kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia yang berjanji dan Dia akan menepati.
kita akan mempersiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan. Alami Tuhan kita besar, alami Tuhan kita dahsyat. Haleluya, amin. Ku terima segala kemenangan, amin. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan masih memenuhi. Percaya, ku terima segala kemenangan darimu. Ku terima segala, amin, amin, amin. Yes, haleluya. Ku terima segala kemenangan Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yes. Engkau sedang melawat kami Roh Kudus. Engkau sedang melawat kami Roh Kudus. Jangan Engkau pergi dari kami. Haleluya, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Terus kuasai hati kami. Kuasai pikiran kami Tuhan. Supaya firman yang kami dengar ada tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya, hadir-Mu Tuhan membuat kami dahsyat. Hadir-Mu Tuhan membuat kami luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk kabar baik diberitakan hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah raya hari ini. Ibadah raya kita ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Tentu juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online boleh menyiapkan roti dan anggur. Hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023. Saya ingin berbicara tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, coba kita membuka 1 Yohanes. Ada Injil, ada suratan 1 Yohanes sebelum Wahyu ya. Pasal yang keempat. Satu Yohanes, maksud saya pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian.
Karena roh adalah kebenaran. Perhatikan ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman. Kita tahu bahwa Firman menjadi manusia. Ya. Itulah ada Yesus, anak. Dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ini pelajaran yang memang agak sulit dicerna secara otak. Logika kita perlu dengan iman percaya. Allah kita satu tapi 3 pribadi. Bapa, Firman, ya, anak itu Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita melihat secara nyata, manusia seutuhnya adalah tubuh yang kelihatan, ada jiwa di dalam roh, di dalam darah, dan ada roh yang tidak kelihatan, roh manusia. Tubuh, jiwa, roh, satu kesatuan, itulah manusia. Itu yang gamblang saja, saudara-saudara. Rasul Paulus dia menyatakan perannya masing-masing. Di dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan bahwa Bapa yang merencanakan keselamatan manusia. Dari awal Tuhan sudah merancang akan keselamatan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana ya keselamatan itu terjadi? Firman Allah katakan, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar, Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Yohanes katakan bahwa Firman menjadi manusia. Allah harus rela menghampakan dirinya, turun dari takhta sorga, datang ke dalam dunia yang sering kali kita rayakan pada hari Natal. Yesus harus datang ke dalam dunia dan rencananya Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh manusia. Jadi peran Allah Bapa, Dia merencanakan keselamatan itu. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Yaitu Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dulu kalau orang datang ke hadapan Allah harus ada korban. Semua digenapi lewat Yesus sebagai anak domba Allah. Mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Yesus melakukan penebusan, keselamatan untuk manusia. Benih itu harus jatuh ke tanah. Baru benih itu mengeluarkan buah, banyak buah. Jadi peran Allah Bapa merencanakan keselamatan manusia. Keselamatan itu dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Bagaimana keselamatan itu menjadi pengalaman pribadi? Itulah peran Roh Kudus.
Firman Allah katakan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan saja, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu dilahirkan secara rohani. Benar, kita sudah mengalami kelahiran secara jasmani. Kita ada kan karena benih ayah dan ibu bersatu, jadilah kita. Tetapi secara rohani kita perlu dilahirkan baru, dilahirkan secara rohani. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ketiga. Sehingga kita dapat menangkap, memahami hal-hal yang rohani. Bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang-orang yang belum dilahirkan secara rohani, tidak dapat memahami perkara-perkara kerajaan surga. Roh Kudus itu berperan supaya keselamatan itu menjadi pengalaman pribadi kita. Firman Allah katakan, orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan. Tidak ada nama di kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada jalan. Walaupun ada falsafah dunia katakan banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus berperan supaya keselamatan itu menjadi pengalaman kita. Kita di dalam dunia ini seperti merasakan suasana sorga. Benar nggak, saudara? Ketika saudara mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, saudara percaya kepada Yesus, rasanya seperti suasana sorga ada dalam kehidupan. Ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Pantekosta. Artinya hari ke-50 setelah Paskah, kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari. Lalu murid-murid bertekun berdoa di Yerusalem. Karena Yesus berpesan sebelum dia naik ke sorga, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka bertekun. Coba kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pantekosta, ketika orang-orang percaya berkumpul, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Kalau dulu arti Pantekosta itu merayakan hari panen gandum selama 7 minggu. Ya. Hari raya 7 minggu itulah hari raya Pantekosta. Nah, pada perjanjian baru hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja
Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang percaya, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, kita melihat ada penuaian jiwa-jiwa baru. Kemarin kita sudah melihat orang pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus, murid-murid Yesus. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka diubahkan. Khususnya kita melihat di dalam kehidupan Petrus, dulu dia menyangkal Yesus sebelum disalib 3 kali. Ayam berkokok, dia menyangkal Yesus. Lalu dia meninggalkan, kembali ke dalam pelayanan seperti biasa pekerjaannya hari-hari sebagai nelayan. Tapi Yesus datang secara pribadi kepada mereka semua. Hidup mereka diubahkan ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta. Petrus berubah, hidupnya diubahkan, menerima berkat Tuhan, damai sejahtera, menerima perubahan hidupnya, ada keberanian, menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun, mereka mempunyai kuasa, sehingga dia punya keberanian memberitakan Yesus kepada orang-orang yang menyalibkan itu, dan orang-orang yang ikut andil. Saudara-saudaraku, percaya kepada Yesus. Pertama bilangan 3.000, 5.000, banyak orang yang percaya. Sampai sekarang, saudara-saudaraku yang kasih, penuaian jiwa-jiwa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kegenapan janji di dalam kitab Yoel. Pada akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan kepada orang muda, orang tua, teruna-teruna. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Engkau akan menerima janji Bapa, dibaptis. Kata baptis itu adalah baptiso, ditenggelamkan. Ya. Dulu kamu menerima baptisan Yohanes, sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ditenggelamkan, Roh Kudus menguasai hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita melihat Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Kalau seseorang dia menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidupnya. Kalau seseorang memahami kebenaran, saudara-saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia dapat memahami perkara-perkara di atas. Yesus berkata, lebih berguna dia pergi kembali ke sorga, karena dia akan kirimkan penghibur, pengganti dia, yang memuliakan dia. Coba kita membaca Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Kalau Roh Kudus ya menguasai hidup saya dan saudara, memenuhi saudara, kita dipimpin, dia akan membawa kita kebenaran. Hari ini perjamuan Tuhan, kita diingatkan lewat memperingati pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Dia berkorban untuk keselamatan. Kalau orang-orang dia memahami kebenaran tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, begitu mahal, harus ada korban. Tentu saudara dan saya akan menghargai pengorbanan Yesus, keselamatan Yesus. Tidak mudah, ya, seperti Esau menjual hak kesulungan. Tidak mudah menukar keselamatan itu
dengan hal-hal jasmani. Tidak mudah akan meninggalkan iman percayamu karena sesuatu, saudara-saudaraku yang. Coba kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ada keuntungan buat gereja sebenarnya. Kalau Yesus naik ke sorga, karena dia kirimkan Roh Kudus sebagai penghibur. Sebab itu saudara-saudaraku, ketika Roh Kudus itu datang dalam kehidupan, mereka dihiburkan. Dulu mereka begitu hidup di dalam ketakutan, mereka sembunyi di ruang-ruang tertutup. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka dihiburkan. Mereka bersuka cita, mereka berkobar-kobar. Bahkan mereka berani bersaksi. Seterusnya ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini peran Roh Kudus. Mengapa seringkali ketika kita dijamah oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja, kita menginsapi kesalahan kita, dosa kita. Kita mengerti akan dosa yang ada dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Ketika firman Allah datang, dihidupkan firman Tuhan itu oleh Roh Kudus, menjamah, menemplak hidup kita. Tuhan ingatkan akan dosa, kebenaran, pemahaman akan kebenaran, dan penghakiman akibat. Nah, terus ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia akan ini telah dihukum. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangkapnya. Ayat 13. Tapi apabila ia datang, siapa itu? Roh Kudus datang. Apabila Roh Kudus berperan dalam hidup kita, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakan, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan tugasnya, ia memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima. Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Dia membawa kita kepada kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Selain tadi dia menghibur, tidak heran saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita, memimpin kita, kita akan terus mengalami damai sejahtera, dihibur. Terus dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Coba kita baca lagi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Dunia ini, kita selama masih ada di dalam dunia ini, seringkali ketakutan, kegelisahan, keputusasaan itu bisa terjadi dengan apa yang kita jalani di dalam dunia. Kalau ada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, dia akan menghibur kita, saudara-saudara. Dia akan memberikan damai sejahtera, berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia.
Seringkali setan itu dia bekerja dalam otak kita. Seringkali dia mempengaruhi otak kita. Tapi kalau Tuhan bekerja dari dalam hati kita, makanya saudara-saudaraku, seperti aliran sungai dalam hati kita akan mengalir aliran sungai. Kalau ada Roh Kudus, dia akan menghibur, dia memberikan damai sejahtera. Firman Allah katakan, dia akan mengajar, dia akan mengingatkan kita, dia akan membawa kita kepada kebenaran, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Allah katakan kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita memahami kebenaran, pasti kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Tidak akan mudah, saudara-saudaraku, ya, menjual keselamatan itu dengan hal-hal daging, ya, keindahan dunia ini. Dan firman Tuhan katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Roh Kudus itu adalah Parakletos, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang. Yesus naik ke sorga, dia kirimkan Parakletos, Roh Kudus yang akan menyertai. Berapa pentingnya Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus dalam hidup kita sebagai pribadi Allah yang akan menyatakan, ya, kebenaran, ya, mengajari kita, mengingatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dia sebagai Parakletos, seperti pengacara yang mendampingi, terus membela saudara-saudara. Luar biasa. Sebab itu penting firman Tuhan katakan, Efesus pasal 5, biarlah kamu jangan mabuk dengan anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, saudara selalu diyakinkan Tuhan itu ada menyertai saya dan saudara. Tuhan itu akan menolong, Tuhan itu akan menghibur, Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Damainya bukan seperti dunia berikan. Tidak sama. Kadang-kadang permasalahan ada, tapi dari dalam hati kita ada kekuatan baru. Damai sejahtera itu mengalir, memberikan kekuatan sehingga kita mampu menghadapi permasalahan-permasalahan saudara-saudara kita. Ya. Dan biarlah kita mau penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya firman Allah katakan, Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita percaya kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sehingga kita ada penyesalan, bertobat, lalu kita berpaling kepada Yesus, kita terima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau kita dipenuhkan Roh Kudus memimpin, memenuhi, tinggal di dalam kehidupan kita sebagai pribadi Allah. Dia terus meyakinkan kita, engkau anak Allah. Luar biasa, saudara. Kedudukan kita sebagai keturunan ilahi, anak Allah, punya kebanggaan, punya kepercayaan, sebab Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada dunia dan kuasa-kuasa di udara. Saudara-saudara, Tuhan mau
kita dipimpin terus oleh Roh Allah. Karena dia pribadi Allah. Kalau didukakan, dia bisa meninggalkan kita. Tapi kalau dia tinggal terus, dia meyakinkan saya dan saudara, kita anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, kalau Roh Allah memenuhi kita, kita juga berbuah-buah. Ada buah-buah roh. Galatia pasal 5 harus nyata ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan cuma sekedar saudara bisa berbahasa roh, tapi buah-buah roh tidak nyata. Saudara tetap hidup di dalam hawa nafsu, ya, hidup di dalam kemarahan, tidak ada kasih, hidup di dalam kekerasan, mana ada buahnya? Ya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, akan nyata buah-buah rohnya. Ini tandanya, saudara-saudara. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ada kasih. Gak ada istilah kita 7 turunan kebencian itu di dalam hati kita. Tapi kalau ada Roh Allah, tentu ada kasih yang dinyatakan. Sukacita. Tidak terus memble, merengut terus, susah terus. Kalau ada Roh Kudus, dia memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kesabaran, saudara-saudara. Kita akan sabar ketika kita menghadapi ujian, tantangan, saudara-saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk sabar bertahan. Dan firman Tuhan ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, iman, setia. Orang yang mengatakan penuh dengan Roh Kudus tapi enggak setia, tanda tanya juga, saudara-saudara. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri, Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah. Jadi firman Tuhan pada hari ini tentang Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang menghibur kita, yang memberikan damai sejahtera, yang membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu pribadi Allah. Ya, firman katakan dia terus membawa kita kepada kebenaran. Kita akan memahami perkara-perkara di atas, memahami, ya, akan kebenaran tentang Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara istimewa, Tuhan punya rencana. Apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, turun atas kamu, kamu memperoleh kuasa dan kamu menjadi saksi. Sebab itu kita semua orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita boleh menjadi garam dan terang. Karena kita berbeda. Tuhan sudah ubahkan dalam hidup kita. Kita harus menjadi berkat. Kita harus membagikan terang, membagikan Allah. Jangan sampai saudara menjadi anak terang dan garam hanya di gereja saja. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang. Terus dia akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran. Semakin kita mencintai Tuhan, Roh Kudus akan, ya, membuat kita mengeluarkan buah-buah roh. Itu akan nyata dalam hidup. Hari ini kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kita semua, membawa kita kebenaran firman Tuhan, memahami akan pengorbanan Yesus begitu besar, sehingga kita dapat menghargai pengorbanan Yesus. Semakin mencintai Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin kita mau berkorban untuk Tuhan. Tidak sebanding apa yang kita lakukan dan kita korbankan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk penebusan kita.
Dan tidak ada yang sebanding dengan semua yang ada di dalam dunia ini untuk membayar keselamatan. Karena pengorbanan Yesus yang mahal, darahnya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikut secara online menyiapkan roti dan anggur, kita akan berdoa buat roti dan anggur. Saya undang Bapak Maliaki ke depan mendampingi saya melayani perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya. Tanya dan kasihnya dari segala yang ada. Dikorbankan manusia. Di Kalvari sekali lagi darah domba. Curah Kalvari. Berdoa buat roti dan anggur yang akan kita terima sebagai tubuh dan darah Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada pembaharuan iman dan hidup kami semua. Berkati roti-roti dan anggur-anggur yang ada di tangan-tangan jemaat-Mu yang mengikuti secara online juga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada berkat Tuhan diterima. Kami akan terima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan dan kita akan lakukan bersama-sama, baik makan roti maupun air anggur. Juga Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online, mari mengangkat rotimu dengan tangan kananmu. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan minuman anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
minum. Haleluya, kita letakkan cawan. Haleluya, haleluya. Saya undang gembala ke depan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. yang sakit, kau akan alami kesembuhan. Engkau yang lemah, engkau akan mengalami kekuatan baru. Ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang gelisah. Dia mendatangkan penghiburan kepada kita. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita besar, karena Allah kita dahsyat. Bersama
akan menyempurnakan dan memakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih, kekuatan mengalir dalam kehidupan kami. Penghiburan sudah mengalir dalam hidup kami. Damai sudah berkuasa dalam kami. Kami mau tetap yakin akan Engkau. Kami mau tetap percaya akan Engkau. Sebab di dalam Engkau ada keselamatan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau ada damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih makanan rohani mengenyangkan hidup kami. Makanan ini Tuhan membuat kuat baru bagi kami. Memberkati seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami pulang sebentar Tuhan. Ada sesuatu yang hebat dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Yang akan terus memimpin perjalanan hidup iman kami Tuhan. Kami akan menjadi berkat. Kami akan menjadi saksi. Kami akan menjadi penuai-penuai, pekerja-pekerja Allah. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Semua yang kami dengar hari ini boleh berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai pemimpin, sebagai gembala. Urapan-Mu terus bertambah-tambah Tuhan, menjadi luar biasa. Selalu disehatkan, selalu dikuatkan, selalu diberi damai di hatinya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membawa korban syukur kami, persembahan kami Tuhan. Bila apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan, boleh berguna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Berkati dan urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat rohani dari Tuhan di saat kami memberi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu, taruh tangan kiri di dadamu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mewakili jemaat-Mu berdoa buat permohonan-permohonan mereka. Mereka yang terangkat tangan mereka, ada permohonan-permohonan khusus mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, Engkau boleh alami
Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Engkau yang kekurangan Tuhan adakan. Engkau yang susah Tuhan hiburkan. Engkau yang mempunyai permasalahan-permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, rumah tangga, pendidikanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami teringat buat Ibu Sarce Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah tulang punggung, khususnya ekornya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan bekerja, pulihkan Tuhan. Juga jemaatmu yang lain Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Sihan dan Ibu Purba dan Ibu Erni yang ke Medan, Tuhan tolong segala urusannya buat berhasil dan menyertai pulang pergi. Terima kasih, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati selalu, memberkati ekonomi, keamanan. Tolong kepada Bapak Presiden kami bersama keluarga, Wakil Presiden dan para menteri aparat dari pusat ke daerah. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Buat komandan Paspampres dengan seluruh pasukan Paspampres bersama keluarga. Tuhan berkati dan tolong dalam semua tugas mereka. Berkati komandan komplek bersama seluruh jajaran dan keluarga mereka. Berkati Kelurahan Tengah secara khusus, RW 6 RT 5, Tuhan berkati. Berkati dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Segala jerih lelah dan semua pengorbanan mereka Tuhan membalas, memberkati. Dan seluruh persembahan umat-Mu besar kecil mereka berikan dengan sukarela dan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Juga mereka yang mengikut secara online, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.